Terima kasih teman-teman. Kemarin pagi. Pertama saya ucapkan Terus saya lihat terima kasih dulu untuk pihak ada masalah. pendukung Saya suruh segera terminasikan. dari PT Pfizer, Mas Yusua, dengan vaksinnya RSV Apisco, karena ya kita bersyukur masih ada pihak sponsor yang mau mensupport kita yang kena kesulitan seperti sekarang. Kita mau cari sponsor sama hati. Dan kadang kita nggak enak minta bantuan sponsor kalau kita sendiri nggak mau datang. Sekedar acaranya ya sudah disponsori, nggak mau datang. Nanti yang daftar banyak, tapi yang datang ya kembali sedikit. Saya berikan contoh. Sekarang vaksinasi itu sudah sedemikian banyak dan rekomendasi sudah dikeluarkan bahkan oleh himpunan kita sendiri di POSI. Bagaimana kita memperkuat kesehatan ibu dan calon bayi neonet setelah dia lahir. Jadi awal mula dari kita mempersiapkan kehamilan itu mulai dari masa-masa trimester pertama. Kita mulai dulu. Itu dia masanya proinflamasi untuk mempersiapkan awal hamil supaya jangan embrionya direject oleh si ibunya. Ingat reaksi autoimun. Dan teman-teman selalu berpikir kalau ada recurrent pregnancy loss, selalu pikirkan autoimun juga ya. Jangan nggak pikir sudah dokter satu ganti keguguran, dokter satu lagi ganti keguguran. Jika teman-teman sudah menghadapi berkali-kali kasus keguguran, pikirkan autoimun. Reaksi itu juga yang akan terjadi pada saat kita mempersiapkan diri kita dengan imunisasi. Awal trimester pertama, proinflamasi. Second trimester untuk mulai masuknya bayi, nempel, dia sudah masuk anti-inflamasi. Kemudian third trimester, ini yang paling tinggi nanti, itu sudah kembali ke proinflamasi lagi, ya. Nah, imunoglobulin teman-teman sudah tahu yang masuk ke tubuh ibu adalah paling tinggi bibit, dan nanti nilainya itu akan selalu increase secara gradual. Ini yang dipakai caranya bagaimana oleh pihak produsen vaksin menimbulkan imunisasi aktif melalui transfer plasenta lewat suntikan ke ibunya masuk ke bayi, dia dengan FcRn ya, jenis-jenis imunogeniknya. Nah, jadi dia memanfaatkan selektif FcRn ini yang kalau dimasukkan itu peaknya itu sekitar masuk di 17 minggu dan secara gradual dia naik terus. Maka kapan timing yang paling tepat untuk kita mau memasukkan vaksinasi tersebut? Kira-kira pada trimester ketiga. Itu yang paling aman untuk kita bisa menimbulkan longer protection pada bayi sampai masa sekitar 6 bulan ya. Masa golden period di mana dia belum sempat mendapatkan imunisasi dari siapa-siapa, kita berikan pencegahan dari dalam. Ya, jadi teman-teman kita tahu dominannya adalah IgG. Konsentrasi IgG apalagi kalau masuk ke dalam plasenta 5-10% itu sekitar dari konsentrasinya si ibu pada 17-22 minggu naik ke 50%, dan mendekati trimester ketiga ada IgG-nya itu sudah melewati ibunya sendiri. Nah, itu yang masa yang paling tepat kita berikan aja dengan vaksinasi. Apa sih RSV vaksin itu? Dia memakai vaksin dari protein, struktur protein yang mengandung RSV A dan RSV B strain yang diberikan pada balita bahkan dalam kandungan sebelum nanti dia lahir, bahkan sampai 6 bulan pertama pun kita berikan. Juga pada teman-teman yang maaf usianya sudah 60 tahun, mudah-mudahan saya bisa mencapai lebih dari itu. Pikirkan juga bahwa teman-teman senior yang sudah di atas 60 tahun untuk juga mendapatkan RSV vaksin. Jadi bukan menjadi bayi dalam kandungan lagi, tetapi sekedar himbauan, kenapa tidak? Ya Mas Yosua ya, jadi kita bisa berikan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak. Kita kasih jawab 60 tahun. Dari 59. Mungkin bisa dimintakan diskon full dari Pfizer. Maksimal ya. Maksimal Yes. 59. Cara pemberiannya sederhana.
single dose 120 mikrogram tanpa adjuvan, dia campurkan, sudah tersedia cairannya dengan larutan pencair, cukup sekali diberikan ya. Dan ini nanti penimbangannya kita bahas, disimpan di suhu 2-8 Celcius. Beberapa studi nanti kita akan bandingkan, ada yang namanya Artiseni dan Derni. Ini sudah sampai stadium 3 passionnya. Mereka sudah taruh di 18 negara, 7.392 partisipan ibu, 7.128 bayi. Pertamanya itu di Argentina, meliputi ibu-ibu kurang dari 49 tahun pada usia 24-36 minggu kehamilan dari 2020 sampai 2022. Dibandingkan antara kita memberikan vaksin dan placebo. Nanti kita bahas satu-satu efeknya. Jadi dalam analisa final ini 742.000, 7.307, perbandingannya 1:1 antara vaksin dan yang placebo. Jadi kita bisa dapat case kontrolnya benar-benar seimbang. Apa yang kita buktikan? Mereka memantau mulai dari yang infeksi berat severe dengan lower respiratory tract illness, infeksi saluran nafas bagian bawah, dari hari ke-90, 120, 150, hingga 180 hari setelah bayi itu lahir. Dan kita bandingkan juga dengan apakah bisa kita mengcovernya, itu titik primer yang kita mau tuju, dan lama perawatan si bayi itu kalau terinfeksi virus RSV ya, apakah dia ada berbanding bagaimana dengan yang mendapatkan virus vaksinasi atau yang tidak, itu mereka bandingkan. Syaratnya ketat, jadi nggak sembarangan kita berikan vaksinasi itu. Terus kriterianya mereka yang infeksi RSV juga dipakai, harus dilakukan PCR, dibuktikan dulu benar-benar infeksinya karena RSV, jadi tidak cuma gejala saja, tapi dibuktikan dulu dengan PCR. Kemudian kriterianya dia pakai ada takipnu, saturasi oksigen kurang dari 93%, relevasi dada, atau kemudian dari yang kasus yang berat dia harus dirawat di ICU, butuh nasal kanul dan kasus gangguan sadar ya. Kemudian dia bandingkan antara 90 hari pertama setelah bayi lahir dan 180 hari setelah ya. Ternyata efikasi dari vaksin pada ibu-ibu yang mendapatkan vaksin bagus sekali, 82,4%. Bayinya itu lebih baiklah kondisinya. Terus yang 180 hari juga jauh lebih baik dibandingkan placebo yang tidak mendapatkan infeksi tapi mendapatkan kena RSV virus selama hamilnya. Kemudian dengan infeksi-infeksi yang lain ini pada bayi dari 6 bulan ke atas, efikasinya juga tetap lebih tinggi ya dibandingkan dia dengan placebo. Jadi intinya itu nggak ada gangguan keamanan lah yang disampaikan oleh penelitian ini. Jadi juga lama rawat inapnya. Jadi begitu kita dapat bayi terinfeksi lahir, dia dirawat selama masa perawatan itu ternyata ibu-ibu yang mendapatkan vaksinasi dengan bayi-bayi yang ibunya tidak mendapatkan vaksinasi ternyata jauh lebih baik, lama perawatannya jauh lebih singkat pada ibu yang tervaksinasi. Nah sekarang apa kata dari Matisse infeksi penelitiannya yang dikenal safety assessment? Dia bilang aman mulai dari saat masuk adverse reaction-nya, kemudian spesial pemeriksaannya yang kita mungkin kalau ada infeksinya khusus ternyata aman, tidak ada masalah apa-apa. Terus apa yang dilakukan? Dok, kalau dikasih vaksinasi, mungkin teman-teman mau mencoba RSV, apa sih keluhannya Malaysia ini? Cuma rasa nyeri katanya pada bekas suntikan. Yang lain dibandingkan dengan placebo nggak ada. Sama antara placebo ataupun yang disuntik nggak ada. Cuma mereka bilang nyeri pada tempat injeksi wajar. Kemudian dibandingkan dengan keluhan yang lain, muscle pain, nyeri kepala, headache, kemudian nyeri sendi, ya lebih meningkat sedikit, tapi setelah dibandingkan tidak ada statistik keluhan. Artinya mau divaksin ataupun tidak dikasih injeksinya bukan vaksin sama, jadi nggak ada perbedaan. Nah kemudian ini apa yang kita evaluasi sampai 2 tahun kemudian,
dia mengevaluasi mulai dari lahir sampai usia 2 tahun. Ini yang mereka evaluasi dari lahir saya ini. Jadi mereka menyatakan outcome-nya jauh lebih baik. Tidak ada efek keamanan di antara baik yang diberikan vaksin maupun yang tidak. Jadi bisa dibandingkan sama, aman. Nah ini ya, adverse event dibandingkan dengan yang diberikan dalam waktu 1 tahun juga tidak ada efeknya sama. Adverse efeknya sama, efek pembandingan saya kira juga sama. Jadi nggak ada terlalu yang bermakna. Kemudian ada yang tanya, dok, kalau dikasih vaksin jangan-jangan nanti berat-beratnya prematur, growth restriction, enggak tuh, sama ada perbandingannya. Jadi terlepas dia prematur itu bukan karena penyebabnya karena vaksinasi. Terlepas dia growth restriction juga penyebabnya bukan karena vaksinasi. Jadi setelah dibandingkan aman, tidak ada masalah. Nah kemudian outcome-nya normal dengan yang apparent juga sama antara placebo dengan yang diberikan. Jadi efeknya dikatakan aman pada studi mati saya. Nah ini juga preterm delivery yang terjadi setelah diberikan 30 hari. Jadi bukan karena vaksin terus dia preterm, tidak. Efeknya jauh lebih dari 30 hari. Nggak ada beda antara yang dikasih vaksin dan yang placebo. Jadi tidak ada indikasi bahwa karena dikasih terus jadi preterm, tidak. Kemudian dia dihitung 57 hari sejak divaksin, lebih spesifik lagi. Itu pun terjadinya late preterm, jadi sudah mendekati mau 36 minggu. Juga nggak ada bedanya antara yang diberikan vaksin ataupun yang placebo. Jadi tidak ada faktor tercetus yang dikatakan kalau diberikan vaksin nanti jadinya preterm, nggak ada. Ini studi yang kedua dari Bernie dari Argentina. Jadi Argentina itu adalah negara pertama yang menguji cobakan RSV vaksin ini pada kasus-kasus bronkiolitis, pneumonia dari tahun 2024 yang memperkenalkan ini, ya. Dan dia merekomendasikan berikanlah pada sekitar minggu 32 sampai 36 yang diberikan pada dari ibu-ibunya sekitar pada minggu single shot. Nah, ini perbedaannya antara bayi yang lahir 6 bulan sampai sekitar 180 hari. Dia memperbandingkan antara yang menerima dan yang tidak diterima. Ya, ini juga dia membandingkan populasi lamanya perawatan. Ternyata dengan ibu-ibu yang pasien itu lama perawatan bayinya lebih pendek. Nah, dia melakukan investigasi di 12 independent hospital di seluruh Argentina. Ya, jadi data mereka menyatakan statusnya ibunya bagaimana, status kesehatannya secara independen diuji. Kemudian jadi kesannya itu 82% bayi yang ibunya tidak mendapatkan vaksinasi lebih banyak kena infeksi RSV. Maka ada faktor kontrol, artinya yang negatif. Begitu diberikan vaksinasi aman, ya, bayinya tidak kena RSV. Ini juga vaksin efektifnya antara yang kurang dari 3 bulan sampai bayi 6 bulan, efektivitasnya 78 sampai 70%. Ini cukup tinggi. Mereka melaporkan 3 kasusnya kematian dari seluruh Argentina dalam masa pandemi itu yang terkena oleh infeksi saluran nafas bagian bawah akibat infeksi 3 yang dilaporkan meninggal. Itu dari dulu yang tidak mendapatkan maternal infeksi vaksin. Sementara yang ibunya mendapatkan vaksinasi aman semua bayi katanya. Ya. Jadi efektifnya itu dibandingkan dengan yang tidak menerima, ternyata yang diberikan vaksinasi itu efektivitasnya lebih tinggi. Jadi mereka benar-benar menyarankan high effectiveness, sangat efektif untuk mencegah perpanjangan lama hospitalisasi anak-anak bayinya yang terkena RSV. Ternyata katanya sama, mereka penelitiannya berbeda ya antara Matisse dan Bernie. Ternyata laporannya sama tuh. Oh, infeksi itu RSV bisa dicegah
dengan kita memberikan vaksinasi pada ibunya sebelum hari itu lahir mencapai 78,6%, ada juga 76,9 ya. Oh iya. Nah sekarang bagaimana sih kita menghentinya? Sederhana, teman-teman pasti masa COVID sudah sering divaksin. Ini cuma single shot 0,5 mili, nanti dicampurkan dengan water steril. Virusnya kita masukkan, dia sudah tersedia kok. Dan penyimpanannya tentunya kita tidak menyimpan, IEC-nya disimpan 2-8 derajat. Sekali dikeluarkan dia bisa dalam suhu 15-30, tapi nggak boleh disimpan lagi, rusak ya, nggak boleh dipakai kembali. Kemudian implementasinya bagaimana seluruh dunia? Indonesia sudah ada. Ini 60 negara yang sudah approve, termasuk Kopi sudah approve. Pemakaian RSV vaksin pada ibu hamil ya. Ini 60 negara yang sudah approve. Rekomendasi salah satunya dari Banten itu sudah nulis. Mas Wisnu mungkin tahu dari Kopi sudah ada yang nulis loh untuk review di dunia internasional. Dari Banten itu ada dari Banten. Dokter Prabu belum ikut? Boleh ya? Oke. Ini kita membahas review dan ya kalau kita mereview di jurnal internasional jelas reviewernya ketat ya. Ada reviewer, ada editor, apalagi kita review ya intinya kita mencoba yang terbaik lah kita berikan untuk Banten. Kenapa tidak? Kalau dari nasional belum nulis ya kita dari Banten nulis macam yang lain tentunya ya. Ini kita membahas tentang maternal cardiovascular disease pada kelompok-kelompok yang kita dapatkan infeksinya. Ya, ternyata memang terbahas di situ kalau kita memberikan vaksinasi memang benar-benar lebih efektif ya. Maka dari itu teman-teman yang usia di atas 60, kenapa tidak kita berikan RSV pada diri kita juga? Saya 50-an kalau ada dari Pfizer minta satu boleh saya berikan. Untuk saya ya Mas Yusuf. Ini juga paper yang lain, ini baru keluar dari bagian public health. Philippine Journal of Health Research and Development. Ini jurnal cukup bonafide juga, tapi punya Filipina. Juga saya bantu untuk konfirmasi, tapi kita membahas beberapa rekomendasi mulai dari ACOG, SMFM Amerika, RCOG, Transcog, Center Disease Control WHO, dan National Control dari negara lain. Ini juga kita dari Kopi Banten yang buat itu ya, teman-teman yang lain. Di sini maksudnya, evidence-nya moderate, ini yang kelompok RSI. Terus kalau WHO kondisional ya, dia masih evolve. Terus ada negara-negara dia masih variabel kondisional. Ini yang kita berikan. Nah, sekarang teman-teman kan harus tahu, dok, kriterianya kalau itu wajib apa tidak? Ya jangan dibandingkan dengan yang rabies. Kalau rabies itu penyerapan jiwa harus diberikan. Tapi kalau ini kembali pada negara masing-masing mereka yang merekomendasikan. Tapi sudah diberikan moderate evidence-nya, jadi memang anjurkannya kita berikan. Aman. Yang ini rekomendasi wajib. Bagaimana kita merekomendasikan requirement imunisasi. Jadi teman-teman mulai sekarang kalau misalnya tidak tahu di rumah sakitnya sudah tersedia, Mas Yosua sudah masukkan ke beberapa rumah sakit untuk anggota Kopi Banten semuanya sudah disediakan belum? Hampir semua rumah sakit di Tangerang, stoknya ada terus. Oke, teman-teman rekomendasi Kopi sudah ada, beberapa review ini saya sudah kayaknya ketiga ini sudah saya bikinkan dan memang bisa kita berikan. Kenapa tidak? Tapi kita kembali lagi pada pasien, kita jelaskan, Bu, aman. Kenapa sih masa yang mau kita pakai itu? Kita memanfaatkan masa sebelum bayi tervaksinasi setelah dia lahir. Berapa lama? 6 bulan pertama. Itu masa kosong, di mana masa golden period yang kosong itu kita pakai. Kita geser masanya di dalam kandungan. Ibunya yang kita vaksinkan. Ya, jadi antara itu yuridisi atau mager, kita bisa anjurkan pada pasien. Pasien mau milih silakan, Bu, ada pasien sudah tersedia. Habis kok silakan. Ibu mau kita berikan. Dok kapan diberikannya? 32 sampai 36 minggu. Dok sekitar second trimester di atas itu
ya sebenarnya beberapa minggu lewat deh. Ya. Ini rekomendasi POGI-nya sama seperti yang tadi sudah diulas, sudah saya review juga lengkap semuanya, ada di presentasi sebelumnya. Konsensus nasional tentang RSV virus, cuma saya tidak melihat di sini apakah langsung disebutkan nama mereknya, sepertinya tidak mungkin ya. Dia hanya memberikan pembelian RSV vaksin ya. Tapi produknya kita sudah tahu. Rekomendasinya bisa diberikan, aman ya. Teman-teman bisa membaca ini semua. Kemarin sudah saya kirim di WHO. Mereka memberikan single dose untuk WHO di atas 28 weeks, itu yang paling sering ya sebelum lahiran. Kemudian PAHO, ini Latin Amerika Karibia, mereka mengajukan 32 sampai 36 weeks. POGI tetap 32 di atas ini ya, teman-teman bisa pakai. Nah, jadi anjurannya CDC, Center for Disease Control ini 32 sampai 36 weeks, mereka pakai ini juga. Single shot cukup. Jadi dia bisa membackup masa dari 6 bulan pertama dari infeksi RSV virus ya. Jadi kalau mereka dapat bronkiolitis, pneumonia ternyata semuanya karena RSV virus. Nah ini teman-teman, seperti ini bentuknya Mas Joshua, Abrisco, yang sedianya di Indonesia sama persis ya, sedikit berbeda. Kemasannya memang sudah dikemas di Indonesia, oke. Ya, Abrisco dia ada dilusinnya, ada yang 5 mili, 0,2 mili. Kita berikan untuk melindungi bayi sejak lahir sampai 6 bulan pertama. Dan ingat, RSV illness ini leading cause bronkiolitis dan pneumonia secara umum pada bayi-bayi. Oh iya, jangan lupa, infeksi-infeksi pneumonia, bronkiolitis tergantung musim. Ada negara-negara lain 4 musim, beda dengan kita. Kita sepanjang musim ada terus, maka anjurannya kita tidak mencari musim panas, musim semi, musim salju. Kita berikan anytime sejauh minggunya sudah memadai ya. Boleh teman-teman mulai merekomendasikan, ada ibu-ibu hamil yang datang ke praktek, dok kami mendengar tentang RSV vaksin, dokter menganjurkan apa tidak? Oh iya bu, rekomendasinya memang sudah keluar. Di POGI Banten kita sudah memberikan clinical meeting, semuanya scientific meeting, bahkan review-reviewnya dari semuanya dari POGI Banten. Jadi mulailah dari POGI Banten kita mencoba menasional. Seperti dulu NIPT juga kita mulainya dari POGI Banten. Pertama kali dia Dr. Jess, ingat tak Dr. Jess? NIPT pertama di Banten Tangerang 2010, free. Kemudian ini yang bisa kita lanjutkan, jadi teman-teman ya berikanlah pada ibu-ibu pasien untuk memilih. Mereka merasa kita sudah menjelaskan secara aman, mereka mau, kenapa tidak? Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali untuk pihak sponsor Mas Joshua dari PT Pfizer. Tepuk tangan untuk PT Pfizer. Kita mengenali itu. Terima kasih teman-teman. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu untuk pihak pendukung dari PT Pfizer, Mas Joshua, dengan vaksinnya RSV Abrisco, karena ya kita bersyukur masih ada pihak sponsor yang mau mensupport kita yang kena kesulitan seperti sekarang. Kita mau cari sponsor setengah mati. Dan kadang kita nggak enak minta bantuan sponsor kalau kita sendiri nggak mau datang. Sekedar acaranya ya sudah disponsori, nggak mau datang. Nanti yang daftar banyak, tapi yang datang ya kembali segitu. Saya berikan contoh. Sekarang vaksinasi itu sudah sedemikian banyak dan rekomendasi sudah dikeluarkan bahkan oleh himpunan kita sendiri di POGI. Bagaimana kita memperkuat kesehatan ibu dan calon bayi neonet setelah dia lahir. Jadi awal mula dari kita mempersiapkan kehamilan itu mulai dari masa-masa trimester pertama kita mulai dulu. Itu dia masanya proinflamasi untuk mempersiapkan awal hamil supaya jangan embrionya di-reject.
oleh si ibunya. Ingat reaksi autoimun. Dan teman-teman selalu berpikir kalau ada recurrent pregnancy loss, selalu pikirkan autoimun juga ya. Jangan berpikir sudah dokter satu ganti keguguran, dokter satu lagi ganti keguguran. Jika teman-teman sudah menghadapi berkali-kali kasus keguguran, pikirkan autoimun. Reaksi itu juga yang akan terjadi pada saat kita mempersiapkan diri kita dengan imunisasi. Awal trimester pertama, proinflamasi. Second trimester untuk mulai masuknya bayi, nempel, dia sudah masuk anti-inflamasi. Kemudian third trimester, ini yang paling tinggi nanti, itu sudah kembali ke proinflamasi lagi, ya. Nah, imunoglobulin teman-teman sudah tahu yang masuk ke tubuh ibu adalah paling tinggi IgG, dan nanti nilainya itu akan selalu increase secara regular. Ini yang dipakai caranya bagaimana oleh pihak produsen vaksin menimbulkan imunisasi aktif melalui transfer plasenta lewat suntikan ke ibunya masuk ke bayi, dia dengan FcRn ya, jenis-jenis imunogeniknya. Nah, jadi dia memanfaatkan selektif FcRn ini yang kalau dimasukkan itu peaknya itu sekitar masuk di 17 minggu dan secara gradual dia naik terus. Maka kapan timing yang paling tepat untuk kita mau memasukkan vaksinasi tersebut? Kira-kira pada trimester ketiga. Itu yang paling aman untuk kita bisa menimbulkan longer protection pada bayi sampai masa sekitar 6 bulan deh. Masa golden period di mana dia belum sempat mendapatkan imunisasi dari siapa-siapa, kita berikan pencegahan dari dalam. Ya, jadi teman-teman kita tahu dominannya adalah IgG. Konsentrasi IgG apa kalau masuk ke dalam plasenta 5-10% itu sekitar dari konsentrasinya si ibu pada 17-22 minggu naik ke 50%, dan mendekati trimester ketiga kadar IgG-nya itu sudah melewati ibunya sendiri. Nah, itu yang masa yang paling tepat kita berikan aja dengan vaksinasi. Apa sih RSV vaksin itu? Dia memakai vaksin dari protein, struktur protein yang mengandung RSV A dan RSV B strain yang diberikan pada balita, bahkan dalam kandungan sebelum nanti dia lahir, bahkan sampai 6 bulan pertama pun kita berikan. Juga pada teman-teman yang maaf usianya sudah 60 tahun, mudah-mudahan saya bisa mencapai lebih dari itu. Pikirkan juga bahwa teman-teman senior yang sudah di atas 60 tahun untuk juga mendapatkan RSV vaksin. Jadi bukan menjadi bayi dalam kandungan lagi, tetapi sekedar himbauan, kenapa tidak? Ya Mas Yosua ya, jadi kita bisa berikan untuk ibu-ibu atau bapak-bapak. Kita kasih jawab 60 tahun. Dari 59. Mungkin bisa dimintakan diskon full dari Pfizer. Maksimal ya. Maksimal Yes. 59. Cara pemberiannya sederhana. Single dose 120 mikrogram tanpa adjuvan. Dia campurkan, sudah tersedia cairannya dengan larutan pencair. Cukup sekali diberikan ya. Dan ini nanti penyimpanannya kita bahas, disimpan di suhu 2-8 Celcius. Beberapa studi nanti kita akan bandingkan, ada yang namanya Martiseni dan Derni. Ini sudah sampai stadium 3 fase-nya. Mereka sudah taruh di 18 negara, 7.392 partisipan ibu, 7.128 bayi. Pertamanya itu di Argentina, meliputi ibu-ibu kurang dari 49 tahun pada usia 24-36 minggu kehamilan dari 2020 sampai 2022, dibandingkan antara kita pemberian vaksin dan placebo. Nanti kita bahas satu-satu efeknya. Jadi dalam analisa final ini 742 ibu, 7.307, perbandingannya 1:1 antara vaksin dan yang placebo. Jadi kita bisa dapat case kontrolnya benar-benar seimbang. Apa yang kita buktikan? Mereka memantau mulai dari yang infeksi berat severe dengan lower respiratory tract illness, infeksi saluran nafas bagian bawah,
dari hari ke-90, 120, 150, hingga 180 hari setelah bayi itu lahir. Dan kita bandingkan juga dengan apakah bisa kita mengcovernya, itu titik primer yang kita mau tuju, dan lama perawatan si bayi itu kalau terinfeksi virus RSV, ya, apakah dia ada berbanding bagaimana dengan yang mendapatkan virus vaksinasi atau yang tidak, itu mereka bandingkan. Syaratnya ketat, jadi nggak sembarangan kita berikan vaksinasi itu, terus kriterianya mereka yang infeksi RSV juga dipakai. Harus dilakukan PCR, dibuktikan dulu benar-benar infeksinya karena RSV, jadi tidak cuma gejala saja, tapi dibuktikan dulu dengan PCR. Kemudian kriterianya dia pakai ada takipnu, saturasi oksigen kurang dari 93%, relevasi dada, atau kemudian dari yang kasus yang berat dia harus dirawat di ICU, butuh nasal kanul dan kasus gangguan sadar. Ya. Kemudian dia bandingkan antara 90 hari pertama setelah bayi lahir dan 180 hari setelah. Ya. Ternyata efikasi dari vaksin pada ibu-ibu yang mendapatkan vaksin bagus sekali, 82,4%. Bayinya itu lebih baiklah kondisinya. Terus yang 180 hari juga jauh lebih baik dibandingkan placebo yang tidak mendapatkan infeksi tapi mendapatkan kena RSV virus selama hamilnya. Kemudian dengan infeksi-infeksi yang lain ini pada bayi dari 6 bulan ke atas, efikasinya juga tetap lebih tinggi ya dibandingkan dia dengan placebo. Jadi intinya itu nggak ada gangguan keamanan lah yang disampaikan oleh penelitian ini. Jadi juga lama rawat inapnya. Jadi begitu kita dapat bayi terinfeksi lahir, dia dirawat. Selama masa perawatan itu ternyata ibu-ibu yang mendapatkan vaksinasi dengan bayi-bayi yang ibunya tidak mendapatkan vaksinasi ternyata jauh lebih baik, lama perawatannya jauh lebih singkat pada ibu yang tervaksinasi. Nah sekarang apa kata dari Matisse infeksi penelitiannya yang dikenal safety assessment? Dia bilang aman mulai dari saat masuk adverse reaction-nya, kemudian spesial pemeriksaannya yang kita mungkin kalau ada infeksi yang khusus ternyata aman, tidak ada masalah apa-apa. Terus apa yang dilakukan? Dok, kalau dikasih vaksinasi mungkin teman-teman mau mencoba RSV, apa sih keluhannya paling sering? Cuma rasa nyeri katanya pada bekas suntikan. Yang lain dibandingkan dengan placebo nggak ada. Sama antara placebo ataupun yang disuntik nggak ada. Cuma mereka bilang nyeri pada tempat injeksi, wajar. Kemudian dibandingkan dengan keluhan yang lain, muscle pain, nyeri kepala, headache, kemudian nyeri sendi, ya lebih meningkat sedikit. Tapi setelah dibandingkan tidak ada statistik perubahan. Artinya mau divaksin ataupun tidak dikasih injeksinya bukan vaksin sama, jadi nggak ada perbedaan. Nah kemudian ini apa yang kita evaluasi sampai 2 tahun kemudian, dia mengevaluasi mulai dari lahir sampai usia 2 tahun. Ini yang mereka evaluasi dari lahir saya ini. Jadi mereka menyatakan outcome-nya jauh lebih baik, tidak ada efek keamanan di antara baik yang diberikan vaksin maupun yang tidak. Jadi bisa dibandingkan sama, aman. Nah ini ya, adverse event dibandingkan dengan yang diberikan dalam waktu 1 tahun juga tidak ada efeknya sama. Adverse efeknya sama, efek pembandingnya saya kira juga sama. Jadi nggak ada terlalu yang bermakna. Kemudian ada yang tanya, dok kalau dikasih vaksin jangan-jangan nanti berat-beratnya prematur, growth restriction, enggak tuh, sama ada perbandingannya. Jadi terlepas dia prematur itu bukan karena penyebabnya karena vaksinasi. Terlepas dia growth restriction juga penyebabnya bukan karena vaksinasi. Jadi setelah dibandingkan aman, tidak ada masalah. Nah kemudian outcome-nya normal dengan yang apparent juga sama antara placebo dengan yang diberikan. Jadi efeknya dikatakan aman pada studi Matisse. Nah ini juga preterm delivery yang terjadi setelah diberikan 30 hari. Jadi bukan karena vaksin terus dia preterm, tidak. Efeknya jauh lebih dari 30 hari.
nggak ada beda tuh antara yang dikasih vaksin dan yang placebo. Jadi tidak ada indikasi bahwa karena divaksin terus jadi beredar, tidak. Kemudian dia dihitung 57 hari sejak divaksin, lebih spesifik lagi. Itu pun terjadinya late beredar, jadi udah mendekati mau 36 minggu. Juga nggak ada bedanya antara yang diberikan vaksin ataupun yang placebo. Jadi tidak ada faktor tercetus yang dikatakan kalau diberikan vaksin nanti jadinya beredar, nggak ada. Ini studi yang kedua dari Bernie González dari Argentina. Jadi Argentina itu adalah negara pertama yang menguji cobakan RSV vaksin ini pada kasus-kasus bronkiolitis, pneumonia dari tahun 2024 yang memperkenalkan ini, ya. Dan dia merekomendasikan berikanlah pada sekitar minggu 32 sampai 36 yang diberikan pada dari ibu-ibu yang sekitar pada minggu single shot. Nah, ini perbedaannya antara bayi yang lahir 6 bulan sampai sekitar 180 hari. Dia membandingkan antara yang menerima dan yang tidak diterima, ya. Ini juga dia membandingkan populasi lamanya perawatan. Ternyata dengan ibu-ibu yang divaksin itu lama perawatan bayinya lebih pendek. Nah, dia melakukan investigasi di 12 independent hospital di seluruh Argentina. Ya, jadi data mereka menyatakan statusnya ibunya bagaimana, status kesehatannya secara independen diuji. Kemudian jadi kesannya itu 82% bayi yang ibunya tidak mendapatkan vaksinasi lebih banyak kena infeksi RSV. Maka ada faktor kontrol, artinya yang negatif, begitu diberikan vaksinasi aman, ya, bayinya tidak kena RSV. Ini juga vaksin efektifnya antara yang kurang dari 3 bulan sampai bayi 6 bulan, efektivitasnya 78 sampai 70%. Ini cukup tinggi. Mereka melaporkan 3 kasus ya, kematian dari seluruh Argentina dalam masa penelitian BLT itu yang terkena oleh infeksi saluran nafas bagian bawah akibat infeksi 3 yang dilaporkan meninggal. Itu dari dulu yang tidak mendapatkan maternal infeksi vaksin. Ya. Sementara yang ibunya mendapatkan vaksinasi aman semua dari katanya. Ya. Jadi efektifnya itu dibandingkan dengan yang tidak menerima, ternyata yang diberikan vaksinasi itu efektivitasnya lebih tinggi. Jadi mereka benar-benar menyarankan high effectiveness, sangat efektif untuk mencegah perpanjangan lama hospitalisasi anak-anak bayinya yang terkena RSV. Ternyata katanya sama, mereka penelitiannya berbeda ya antara Matisse dan Bernie. Ternyata laporannya sama tuh. Oh, infeksi itu RSV bisa dicegah dengan kita memberikan vaksinasi pada ibunya sebelum hari itu lahir, mencapai 78,6% efektif, juga 75,9%, ya. Nah sekarang bagaimana sih kita menghentinya? Sederhana, teman-teman pasti masa COVID sudah sering divaksin. Ini cuma single shot 0,5 mili, nanti dicampurkan dengan water steril, bibusnya kita masukkan, dia sudah tersedia kok. Dan penyimpanannya tentunya kita tidak menyimpan, di izinnya disimpan 2-8 derajat. Sekali dikeluarkan dia bisa dalam suhu 15-30, tapi nggak boleh disimpan lagi, rusak ya, nggak boleh dipakai kembali. Kemudian implementasinya bagaimana seluruh dunia? Indonesia ada, sudah ada. Ini 60 negara yang sudah approve, termasuk kopi sudah approve pemakaian RSV vaksin pada ibu hamil. Ya, ini 60 negara yang sudah approve. Rekomendasi, salah satunya dari Banten itu sudah nulis. Mas Wisnu mungkin tahu dari kopi sudah ada yang nulis tuh untuk review di dunia internasional. Dari Banten itu ada. Dari Banten, Dokter Prabu belum ikut? Boleh ya? Oke.
Ini kita membahas review dan ya kalau kita mereview di jurnal internasional jelas reviewernya ketat ya. Ada reviewer, ada editor, apalagi kita review ya intinya kita mencoba yang terbaik lah kita berikan untuk Banten. Kenapa tidak? Kalau dari nasional Indonesia kita dari Banten nulis macam yang lain tentunya ya. Ini kita membahas tentang maternal cardiovascular disease pada kelompok-kelompok yang kita dapatkan infeksinya. Ya, ternyata memang terbahas di situ kalau kita memberikan vaksinasi memang benar-benar lebih efektif ya. Maka dari itu teman-teman yang usia di atas 60, kenapa tidak kita berikan RSV pada diri kita juga. Saya 50-an kalau ada dari Pfizer minta satu boleh saya berikan. Untuk saya ya Mas Yusuf. Ini juga paper yang lain, ini baru keluar dari bagian public health. Philippine Journal of Health Research and Development. Ini jurnal cukup bonafit juga, tapi punya Filipina. Juga saya bantu untuk konfirmasi, tapi kita membahas beberapa rekomendasi mulai dari ANCOG, SMFMI Amerika, RCOG, Transcog, Center Disease Control WHO, dan National Control dari negara lain. Ini juga kita dari Kopi Banten yang buat itu ya, teman-teman yang lain. Di sini maksudnya, evidence-nya moderate, ini yang kelompok RSI. Terus kalau WHO kondisional ya, dia masih evolve. Terus ada negara-negara dia masih variabel kondisional. Ini yang kita berikan. Nah, sekarang teman-teman kan harus tahu, dok, kriterianya kalau itu wajib apa tidak? Ya jangan dibandingkan dengan yang rabies. Kalau rabies itu penyerapan jiwa harus diberikan. Tapi kalau ini kembali pada negara masing-masing mereka yang merekomendasikan. Tapi sudah diberikan moderate evidence-nya, jadi memang anjurannya kita berikan. Aman. Dan ini rekomendasi wajib. Bagaimana kita merekomendasikan requirement imunisasi. Jadi teman-teman mulai sekarang kalau misalnya tidak tahu di rumah sakitnya sudah tersedia, Mas Yosua sudah masukkan ke beberapa rumah sakit untuk anggota Kopi Banten semuanya sudah disediakan belum? Hampir semua rumah sakit di Tangerang, stoknya ada terus. Oke, teman-teman rekomendasi Kopi sudah ada, beberapa review ini saya sudah kayaknya ketiga ini sudah saya bikinkan dan memang bisa kita berikan. Kenapa tidak? Tapi kita kembali lagi pada pasien, kita jelaskan, Bu, aman. Kenapa sih masa yang mau kita pakai itu? Kita memanfaatkan masa sebelum bayi tervaksinasi setelah dia lahir. Berapa lama? 6 bulan pertama. Itu masa kosong, di mana masa golden period yang kosong itu kita pakai. Kita geser masanya di dalam kandungan. Ibunya yang kita vaksinkan. Ya, jadi antara itu UEDC atau mager, kita bisa anjurkan pada pasien. Pasien mau milih silakan, Bu, ada pasiennya sudah tersedia. Habis kok silakan. Ibu mau kita berikan. Dok, kapan diberikannya? 32 sampai 36 minggu. Dok, sekitar second trimester di atas itu, ya sebenarnya 28 minggu lewat deh. Ya. Ini rekomendasi pokinya sama seperti yang tadi sudah dikulas. Sudah saya review juga lengkap semuanya, ada di presentasi sebelumnya. Konsensus nasional tentang RSV virus. Cuma saya tidak melihat di sini apakah langsung disebutkan nama mereknya sepertinya tidak mungkin ya. Dia hanya memberikan pembelian RSV vaksin ya. Tapi produknya kita sudah tahu. Rekomendasinya bisa diberikan. Aman ya. Teman-teman bisa membaca ini semua. Kemarin sudah saya kirim di WHO. Mereka memberikan single dose untuk WHO di atas 28 weeks. Itu yang paling sering. Ya, sebelum lahiran. Kemudian PAHO, Tax ini Latin Amerika Karibia, mereka mengajukan 32 sampai 36 weeks. Kopi tetap 32 di atas itu, ya. Teman-teman bisa pakai. Nah, jadi anjurannya CDC, Center for Disease Control ini 32 sampai 36 weeks mereka pakai ini juga. Single shot cukup. Jadi dia bisa membackup masa bayi 6 bulan pertama dari infeksi RSV virus ya. Jadi kalau mereka dapat bronkiolitis, pneumonia ternyata semuanya karena RSV virus. Nah ini teman-teman, seperti ini bentuknya Mas Joshua. Abrisco, yang sedianya di Indonesia
sama persis ya, sedikit berbeda. Kemasannya memang sudah dikemas di Indonesia, oke, ya. Abrismo dia ada dilusennya, ada yang 5 mili, 0,2 mili. Kita berikan untuk melindungi bayi sejak lahir sampai 6 bulan pertama. Dan ingat, RSV illness ini leading cause bronchiolitis dan pneumonia secara umum pada bayi-bayi. Oh iya, jangan lupa, infeksi-infeksi pneumonia, bronchiolitis tergantung musim. Ada negara-negara lain 4 musim, beda dengan kita. Kita sepanjang musim ada terus. Maka anjurannya kita tidak mencari musim panas, musim semi, musim salju. Kita berikan anytime sejauh minggunya sudah memadai, ya. Boleh teman-teman mulai rekomendasikan, ada ibu-ibu hamil yang datang ke praktek, dok kami mendengar tentang RSV acid, dokter menganjurkan apa tidak? Oh iya tuh, rekomendasinya memang sudah keluar. Di POPI Banten kita sudah memberikan clinical meeting, semuanya scientific meeting, bahkan review-reviewnya dari semuanya dari POPI Banten. Jadi mulailah dari POPI Banten kita mencoba ke nasional. Seperti dulu NIPT juga kita mulainya dari POPI Banten. Pertama kalinya Dr. Jess, ingat nggak Dr. Jess? NIPT pertama di Banten, Tangerang 2010, free. Kemudian ini yang bisa kita lanjutkan, jadi teman-teman ya berikanlah pada ibu-ibu pasien untuk memilih. Mereka merasa kita sudah menjelaskan secara aman, mereka mau, kenapa tidak? Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali untuk pihak sponsor Mas Yosua dari PT Pfizer. Tepuk tangan untuk PT Pfizer. Kita mengalami itu.